Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Afifa dengan NPM B1A024137. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resume saya mengenai lintasan sejarah hukum ketenagakerjaan. Tidak adanya dokumen tertulis yang mengatur soal-soal ketenaga kerjaan fase awal pertumbuhannya, maka sejarahnya pun tidak dapat dipastikan. Sehingga pendekatan historis dalam memahami ini harus dirunut dari peristiwa yang terjadi pada dua era berbeda, yaitu ada era pra-kemerdekaan dan era kemerdekaan. Pra-kemerdekaan yaitu zaman perbudakan, zaman Rodi, zaman Poenal Santik, dan zaman penjajahan. Kita masuk ke dalam zaman pra-kemerdekaan yang pertama, yaitu zaman ketenagakerjaan, zaman perbudakan. Budak merupakan manusia yang kebebasannya terbatas dan dijadikan objek hak kebendaan. Jika pemilik budak sudah mati, penguasaan atas budak beralih pada ahli waris. Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816 mendirikan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menghapus perbudakan, yang diberi nama The Java Beneficence Institution tahun 1816. Kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan Stadblad 1817 nomor 42 yang berisi larangan memasukkan budak ke Pulau Jawa, yang berisi secara yuridis de jure perbudakan di Indonesia boleh dikatakan berakhir pada 1 Januari 1860 dan secara kenyataan yaitu de facto berakhir pada tanggal 31 Desember 1921. Kemudian selanjutnya hukum ketenagakerjaan zaman kerja paksa. Puncak kerja paksa berlangsung antara tahun 1807 sampai dengan 1811 yang dilakukan oleh kolonial Belanda di bawah komando Gubernur Jenderal William Daendels yang memaksa rakyat membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Banyuwangi tanpa upah, tanpa ketentuan kerja, hingga keselamatan dan kesehatan pekerja yang terabaikan. Praktik kerja Rodi di Hindia Belanda secara formal dihapus sejak 1 Februari 1938 setelah mendapat tekanan konvensi ILO nomor 29 tahun 1930. Yang selanjutnya, hukum ketenagakerjaan zaman Poenal Santik. Poenal Santik mengandung arti ancaman pidana mengikuti perjanjian kerja. Pada zaman ini sudah dikenal hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja bersama antara kepala desa dengan perusahaan perkebunan. Kemudian yang terakhir dari zaman pra-kemerdekaan yaitu zaman penjajahan Jepang. Diadopsinya model kerja paksa yang disebut Romusa. Jepang dengan Romusanya total mengekang kebebasan pekerja. Pekerja bekerja bagai tawanan perang yang bekerja di bawah pengawasan ketat bala tentara Jepang. Romusa sebagai satu-satunya kebijakan hukum ketenagakerjaan bentukan bala tentara Jepang. Kemudian kita masuk ke dalam zaman kemerdekaan. Hukum ketenagakerjaan warisan kolonial Belanda sudah ditumbangkan dengan pernyataan kemerdekaan. Sementara pemerintah Indonesia belum membentuk hukum ketenagakerjaan nasional yang seharusnya berlaku sehingga bidang ketenagakerjaan terjadi kekosongan hukum. Kevakuman hukum yang terjadi di bidang ketenagakerjaan diatasi dengan tetap memperlakukan hukum ketenagakerjaan produk kolonial Belanda, yaitu pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian produk legislative acts, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan.
Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, produk legislasi dan regulasi yang dihasilkan oleh rezim Orde Baru antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang penghapusan kerja paksa. Baiklah, masa Orde Reformasi tahun 1908 sampai sekarang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan ketenaga kerjaan diatur dalam pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Semua peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1908 tersebut mencakup semua peraturan perundang-undangan bidang ketenaga kerjaan yang ada, yaitu yang pertama, Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan hasil resume saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.